Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi di mata kuliah proposal skripsi dan tugas akhir dari kelompok B, di mana sebetulnya kita harusnya sudah masuk ke minggu terakhir, minggu keempat, di mana rekan-rekan semua di sini bisa mulai ditentukan apakah akan terus di kelompok B atau berpindah kelompok. Nah, sebelum saya melanjutkan dulu, apakah di sini akan semuanya stay di kelompok B atau bagaimana? Assalamualaikum, saya Ramdan Pak, insya Allah akan stay di kelompok B. Oke, nuhun, Mas Ramdan. Yang lain? Assalamualaikum, saya Muhammad Zaidan akan stay di kelompok B. Oke, terima kasih. Yang nggak bisa pakai suara boleh lewat chat juga boleh. Bisi mic-nya bermasalah. Oke, jadi kenapa saya bertanya itu dulu? Karena kalau di minggu ini semua komit untuk bisa, saya akan tetap stay di kelompok B, maka berarti kesempatan pindah kelompok akan tertutup mulai dari minggu ini. Walaupun secara pelaksanaan di kelompok B kan ini baru minggu ketiga ya berarti ya. Baru minggu ketiga karena minggu pertama kan kalian dengan Bu Nelly dan Bu Sufatin atau dengan Prodi lah intinya. Kemudian minggu kedua itu yang 2 minggu lalu. Kemudian hari Sabtu kemarin kan gagal mau masuk, berarti sekarang hari Senin, nanti minggu keempatnya baru hari Sabtu. Nah, sebetulnya kalau misalnya semua pada komit, saya tidak akan membahas terlebih dahulu tentang diterima atau ditolaknya tema. Saya akan terus saja sampai 16 pertemuan nanti, itu akan lebih banyak membahas sampai kalian bisa buat proposal gitu. Itu aja sih intinya. Sehingga kalau misalnya tiba-tiba ada yang mau turn back ke kelompok lain, kan sayang ya. Takut malah kesempatannya tertutup. Nah, saya juga tidak mau menghalangi bagi yang mau pindah kelompok, silakan. Itu. Oke, jadi nanti disampaikan saja kalau ada yang mau pindah kelompok, tidak apa. Karena itu memang haknya kalian selaku mahasiswa. Jadi saya rasa nggak perlu takut untuk menyatakan pindah kelompok. Cuma yang perlu diperhatikan secara administrasi dari Prodi hanya bisa dinyatakan setelah minggu keempat. Jadi harus ditolak dulu di kelompok B-nya. Masalah bentuk penolakannya seperti apa ya, karena saya juga belum lihat proposalnya, maka saya nggak menolak gitu. Cuman lebih kepada melanjutkan saja lah. Jadi saya dan bersama teman-teman lain di kelompok B itu komit untuk bantu kalian. Oke, kalau semuanya insya Allah bisa tetap stay di kelompok B, maka hari ini kita masuk ke milestone berikutnya. Kalau kemarin kan pengenalan ke tema, jadi kalian sudah melihat sebaran temanya seperti apa. Nah, kalau hari ini kita akan fokus ke menanyakan kembali ke kalian jadinya ngambil tema apa. Baru setelah tahu temanya, kira-kira ngambil subtema yang mana. Kalau ada yang sudah punya perkiraan judul, lebih bagus. Nanti saya bantu arahkan, Pak Alif bantu arahkan, Budian bantu arahkan, dan Pak Fahrian bantu arahkan. Nah, itu kita akan lakukan hari ini. Lalu di hari Sabtu nanti, Anda akan mulai merekap terlebih dahulu literatur. Jadi jarak cuma 5 hari, saya berikan bersama teman-teman di kelompok B, akan berikan jarak 5 hari untuk Anda collecting dulu literatur. Di sini belum studi literatur, tapi hanya review literatur. Jadi nanti hari Sabtu kita akan obrolkan masalah itu di konsep review literatur. Karena kita masih masuk ke konsep ideation dulu, ya ada baiknya kita bertanya dulu ke masing-masing, kira-kira jadinya ambil tema apa, subtemanya apa, kemudian kalau sudah punya judul, tinggal sebutkan. Kalau yang belum punya judul, nggak perlu khawatir. Tapi kalau yang sudah mempunyai ancang-ancang, belum yakin, langsung sebutkan saja, biar bantu diyakinkan judulnya seperti apa. Oke, silakan. Saya berikan kesempatan, jangan disia-siakan. Kalau bisa, jangan terlalu lama, karena nanti kalau record screen-nya terlalu lama, di YouTube-nya juga lumayan, orang kan jadi males nonton ya.
Kayak kemarin 1 jam lebih gitu. Kalau bisa sekarang ya udahlah 1 jam maksimum gitu. Oke, silakan. Mulai dari siapa terserah boleh. Yang lain di-mute dulu suaranya. Cukup dosen saja beserta yang bicara itu yang unmute mic-nya. Nanti kalau mau bertanya baru di-unmute lagi. Silakan. Ayo, cepetan. Ada? Pak, Ya, silakan. saya kan temanya pengennya ngambil ke data mining. Ya, Nah, kemarin tuh sebelum ada bencana ini, udah ada janjian sama satu perusahaan gitu, Kak. Nah, ya. sekarang karena ada ini pandemi ini, perusahaannya tuh jadi nggak mau nerima ini, Pak, buat penelitian gitu. Oke. Jadi, Diko pengen ngambilin temanya data mining. Ya, Pak. Data mining kan? Ya, Oke. Kemudian permasalahannya sekarang ada di perusahaan. ya. Nah, Masnya sudah yakin ngambil data mining? Sudah cukup yakin, Pak. Oh, sudah cukup. Oke. Ya paling nanti ini Budian belum ada ya? Belum nih. Mas bisa bantu di WA Budiannya? Oh ya. Oke. Biasa Mas Ali. Oke, 2 hari. Yo. Oke. Oke, nanti kita akan bantu carikan data yang sudah ada sebelumnya. Yang pasti seperti yang kemarin kita bahas bahwa data mining sendiri, sekarang kita akan lagi risetnya membuild infrastrukturnya di cloud. Kemudian setelah data, karena data yang kita kan harus terapan ya, kita nggak bisa untuk tidak terapan. Sehingga ya kita pakai data yang sudah pernah diteliti sebelumnya, nanti Anda tinggal pakai. Kebetulan saya megang beberapa anak data mining, Budian megang beberapa anak data mining. Datanya ada, nanti tinggal siapa yang mau ngasih, gitu aja. Tapi yang pasti, kalau sudah dikasih, harus stay di situ ya. Iya, Pak. Baik. Oke, dan benar-benar ngulik. Benar-benar ngulik. Jadi kan istilahnya kamu skripsinya setahun gitu loh. Mulai, kamu mau pakai apa rencananya? Mau pakai bahasa R atau mau pakai Python untuk bisa programmingnya? Rencananya saya pakai Python, Pak. Pakai Python. Oke, Python memang lebih mudah kalau di-build di infrastruktur cloud. Walaupun R juga sebenarnya mudah, cuma orang mungkin lebih banyak familiar dengan Python. Nah, itu tinggal mikirin masalah cloud-nya aja. Seperti itu. Kalau Python-nya mah sebetulnya saya nggak akan terlalu banyak khawatir. Cuma permasalahannya begini. Walaupun Anda pakai Python, cara kerja dari masing-masing metode tetap harus dipahami ya. Iya, Pak. Jadi bukan hanya sekedar pakai library lalu ya sudah gitu. Nggak begitu, tapi harus bisa menjelaskan cara kerjanya seperti apa. Kerja prosesnya seperti apa, itu aja sih. Nanti kami kasih solusinya berupa data dari penelitian yang lama. Ini saya harap Budiannya ada di sini ya. Ini belum respon. Oke, berikutnya silakan. Halo Pak, Halo. saya yang mau ngambil ini Pak, yang ngambilnya yang tema interaction design. Terus yang ininya tuh, yang bikin desain sistem. Nah, Oke. terus kemarin tuh udah ngobrol sama yang di FAMI tuh, yang di Kakatu, sama pihak pengembang lah, sama desainernya. Terus kalau dari desainernya sendiri Pak, di sana tuh kan emang SDM-nya masih kurang, cuma ada 6 orang. Terus kerjanya juga biasanya ada yang double. Nah, tim desain tuh cuma ada 1 orang gitu Pak. Jadi dia tuh ngehandle si produk aplikasinya sampai ke marketing kayak gitunya gitu. Apa itu boleh Pak, atau emang yang harus
lebih dari tim desainernya tuh jangan cuma tunggal gitu. Apakah anggota tim yang lain punya kapabilitas pernah mendesain sesuatu di interaksi perangkat lunak? Yang lainnya sih paling ini Pak kayak bikin konten management buat Instagram, kayak bikin kan di Fami itu kan biasanya ada si narasumber ngirim PPT ke Fami, nanti Fami tuh bikin PPT-nya tuh didesain lagi dalam bentuk Figma, terus dikasih ke si kita yang mau konsultasi kayak gitu. Ya bagus lah, itu juga bisa diajak. Jadi brand kamu nanti untuk desain sistemnya bukan hanya untuk brand produk, tapi juga bisa buat brand marketingnya mereka. Nggak apa-apa. Oh iya. Oh nggak apa-apa itu teh. Jadi satu desain sistem untuk for all. Brand produk, ya brandnya itu sendiri, produk, dan si konten marketingnya gitu. Betul. Nggak apa-apa, diajak aja biar lebih banyak kolaborasi, idenya lebih banyak gitu. Ya Pak, tapi nanti nggak gini loh, permasalahannya kenapa dipastikan harus ada tim desain, kan nanti desain sistemmu harus dituangkan dalam bentuk jadi gitu loh. Dalam bentuk yang bukan lagi terpisah-terpisah, ini tipografinya atau apanya gitu, dokumentasinya, tapi juga sudah bisa langsung dipakai oleh desainernya untuk meng-create sebuah desain. Nah, itu kalau misalkan nggak ada orang yang pernah pakai semacam Figma atau misalkan semacam Adobe XD itu kan agak akan sulit gitu loh. Iya, Pak. Minimal kalau satu nggak masalah, tapi kan yang bisa diajak untuk risetnya nggak hanya satu, toh. Iya sih, Pak. Ya, oke. Itu aja sih pemecahannya. Terus ini, Pak, mungkin saya tuh kemarin tuh udah nyari-nyari literatur kayak jurnal kayak gitu. Saya tuh agak sulit sih, Pak, nyari-nyari tuh paling ya banyak kan sih dari kayak Medium, terus paling dari tesis-tesis dari orang luar. Kalau nyari-nyari yang desain sistem itu adalah konsep modern. Jadi pembahasan di akademiknya pasti kurang. Kayak Mas cari desain sprint di berbagai jurnal itu jarang. Karena mereka punya sebutan bukan desain sprint, tapi agile design. Oh, itu. Nah, jadi Mas harus pahami dulu desain sistem itu secara naluriah keilmuan itu apa sih sebetulnya. Misalkan, desain sistem itu berarti bagaimana kita mengembangkan sebuah desain yang punya kapabilitas reusable yang tinggi dan keseragaman yang tinggi. Ini konsepnya sama dengan kalian ngoding gitu loh. Kalau kalian ngoding, misalnya ngoding apa ya, sistem informasi perpustakaan misalkan, 10 orang ngoding sistem informasi perpustakaan, itu kan sebetulnya akan melakukan banyak hal yang sama sebetulnya. Bener ya? Sampai sini? Ya, Pak. Nah, 10 hal yang sama ini kan sebetulnya kalau kita tarik ke atas, lalu kita ciptakan yang 10 ini menjadi sebuah solusi yang siap pakai, sehingga developer nantinya tinggal pakai yang 10-nya, tinggal nanti nambahin fungsi-fungsi yang sangat unik di lingkungan perpustakaan masing-masing, itu akan lebih cepat. Itu konsep framework, class library, itu seperti itu. Jadi apapun bentuknya seperti itu. Cuman class library lebih simple dibandingkan framework, karena konsep designing class abstraksi dan segala macamnya juga tidak sangat diperhatikan kalau class library. Dia memang solusi yang siap pakai, sementara framework itu customisasinya masih bisa sangat lebar range-nya. Seperti itu. Nah, hal ini juga telah terjadi kalau kita bikin desain. Hal ini juga terjadi kalau kita bikin desain gitu. Nah, sekarang yang tinggal kau cari sebetulnya adalah literatur tentang bagaimana cara orang membuat sebuah desain. Komponen dari sebuah UI-nya apa saja. Misalnya kalau orang mau bikin desain interaksi ini dari segi UI, kan kalau desain sistem mah full UI ya. Ya, Pak. UX-nya jarang gitu, UI gitu bahasnya. Walaupun UX beberapa konsepnya ada gitu. Ada beberapa desain sistem yang menceritakan tentang minimum requirement untuk si UX-nya. Tapi rata-rata hampir overall 80%-nya adalah UI, maaf. UI. Nah, ya kamu pelajari komponennya ada apa saja dan segala macam. Itu kan literaturnya banyak. Dalam bentuk literatur jurnal, buku, dan ada segala macam banyak ya. Penerapan desain kan juga beberapa jurnal ada dong. Ada sih, Pak. Dalam domain kasus itu ada. Nah, itu cukup menurut saya. Nanti kalau untuk kasus si desain sistemnya, kamu bisa overlook ke yang
startup yang udah pakai itu, contoh kayak Atlassian, kayak misalkan Bukalapak, Gojek, itu bisa dijadikan acuan. Dan itu cukup untuk ilmiah. Jadi juga jangan membatasi literatur gitu. Cuman jangan nyerah dulu, karena fundamental keilmuannya pasti ada. Desain sistem itu muncul karena kebutuhan terapan. Sementara kalau penelitian itu kebutuhannya lebih sering ke arah keilmuan, walaupun juga ujungnya ada yang keterapannya. Nah, tinggal kita hubungin antara keilmuan dengan si terapannya. Itulah tugasnya seorang peneliti. Jadi nggak boleh bilang saya nggak dapat literatur, nggak bisa. Itu pasti harus ada. Kamu tahu komponen UI kalau nggak ada literatur dari mana? Oh iya, Pak. Ya, nanti kalau masalah desain sistemnya memang belum ada bahasan di jurnal, cari yang mendekati untuk membahas itu. Misalkan keseragaman keseragaman desain. Itu pasti ada. Oh iya, Pak. Misalnya cohesion in design, itu juga ada. Desain cohesion itu pasti ada. Kata kuncinya memang nggak akan desain sistem lah. Itu kan sebutan orang industri aja desain sistem gitu. Sama seperti desain sprint juga nggak disebut desain sprint kalau di jurnal. Disebutnya agile, design methodology. Tuh, konsepnya. Terus ini Pak, kemarin kan saya tuh dapatnya yang handbook dari Invision, apa itu bisa dibikin ini nggak Pak? Atau cuma acuan kita belajar doang? Sebetulnya acuan yang sangat bagus kok. Invision udah cukup menurut aku. Soalnya kan dia memang punya banyak sumbangsih ke dunia desain. Oh jadi si handbook itu udah bisa dicantumin sebagai ini juga literatur juga itu? Bisa. Bisa. Jangan alamat download-nya ya, tapi book of Invision-nya itu. Kan dia juga bikin yang ini, apa namanya, video yang banyak orang tonton tuh, Design Disruption. Itu juga bagus kamu tonton tuh. Terus ini Pak, kalau dari podcast ya, kayak kemarin saya tuh denger yang podcast dari dunia dalam desain tuh yang ininya Tokopedia yang ngebahas tentang desain sistem, apa itu juga bisa di ini atau cuma dikutip doang gitu? Boleh. Itu data primer malah. Karena kan langsung keluar dari mulut respondennya ya, walaupun kita nggak bertanya. Oh iya Pak. Jadi kamu mengobserve, sebetulnya itu salah satu bentuk observasi yang baru muncul sekarang. Karena ada bentuk podcast di mana respondennya langsung memberikan informasi tanpa kita minta. Beda dengan wawancara. Kalau wawancara kan kita harus minta dulu baru bisa dapat data primernya ya. Bagus, nggak masalah. Kalau saya menerima-nerima aja. Tinggal perhatikan bagaimana caranya merefer itu. Karena cara mereferensi rekaman atau podcast itu ada caranya. Nah, itu yang kadang-kadang tidak dilakukan dengan tepat oleh mahasiswa. Sehingga ketika di daftar pustaka, itu tidak tidak indeks secara bagus di Google Scholar-nya nanti. Dan jangan sampai meng-quote. Nggak boleh. Kalau anak IF bolehnya memparafrase. Jadi misalkan saya ngomong nih, besok libur ya. Nah itu kalian nggak boleh misalkan pada mengatakan, kutip 2, besok libur tanda seru kutip. Itu nggak boleh. Tapi misalkan Padam dalam pertemuan PSTA kemarin menyebutkan bahwa besok itu tanggal berapa perkuliahan akan diliburkan. Itu yang benar, memparafrase. Sehingga kalimatnya jadi beda. Bener nggak sih? Benar sih Pak, kayak nyeritain kejadian sebelumnya nggak langsung. Ini mungkin. Ya betul, ya memparafrase lah, kalimat langsung dengan kalimat tidak langsung kalau dulu SD diajarinya itu. Itu Pak. Jadi nggak boleh kita kalimat langsung. Karena kita tuh masih bisa memparafrase, tapi kalau untuk beberapa keilmuan lain memang kalimat langsung kadang-kadang dibutuhkan sebagai pernyataan expert atau apalah gitu. Nah, Bu Dian baru hadir, silakan Bu Dian diaktifkan video dan suaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf telat gabung. Udah sering Bu, kita udah wajar aja. Soalnya lagi ujian online anak-anak. Maaf. Nanti kalau ada yang telat minta tanda tangan, berarti Bu Dian nggak boleh marah loh. Maaf ya.
Jadi gini Bu Dian, tadi ada siapa namanya ya? Saya agak lupa, Hanis ya? Saya apa? Saya tuh siapa? Hanis. Jesus. Hanis. Hanis ya? Hanis bener ya? Iya. Yang data mining siapa tadi? Oh, yang Bukan. Franciscus, Pak. Franciscus itu. Franciscus, Pak. Franciscus. Siapa? Franciscus. Franciscus. Oh, Franciscus. Jadi gini Bu, Ibu sudah dapat beberapa data dari data mining yang bisa dipakai? Kalau yang dari apa ya, bilangnya mantan mahasiswa skripsi yang kemarin sudah bimbingan, itu yang memungkinkan untuk saat ini paling yang open data pendidikan, Pak Adam. Oke, nah tadi Franciscus bilang bahwa perusahaannya sudah tidak lagi bisa memberikan data. Jadi mungkin penyaranan saya adalah banyaklah berdiskusi dengan Ibu terkait data. Kalau sudah ada, paling tinggal dibedakan metode. Siap. Untuk yang mahasiswa yang sudah melakukan itu, dia pakai metode apa sebelumnya? Kalau yang sebelumnya yang dia lakukan adalah klasifikasi, Pak. Dengan algoritma? Dengan algoritmanya adalah Cummins. Oke, berarti kan sebetulnya masih bisa happening something dari situ ya? Bisa ganti metode atau apapun itu ya? Nah, Bisa. mungkin nanti Franciscus masih bisa mendengar? Ada, Pak. Oke, nanti langsung sehabis ini sampai nanti ke besok hari, karena kan kita akan kasih tugas nih dari hari ini sampai nanti hari Sabtu, itu untuk review literatur, Bu. Jadi habis ini kalau bisa pastikan kemudian datanya bisa didapat di mana, kemudian mulai memperkirakan metode apa yang mau diambil. Yang cocok. Siap, yang sesuai. Bayang ya, Franciscus? Ya, Pak. Baik, Pak. Ya, tapi jangan sampai murtad. Udah dikasih data, ntar murtad lagi. Enggak, Pak. Siap. Kalau ada yang mau nambahin, boleh lah ya. Mas Pak Alif, tuh kan, mau Mas Alif lagi. Pak Alif, silakan kalau mau nambahin. Belum ada belum. Oke, berikutnya silakan. Ayo, biar cepat. Halo, Assalamualaikum. Salam. Salam. Assalamualaikum Pak Adam, Budian, dan Pak Alif. Saya Ramdan. Kalau untuk tema yang akan saya ambil itu kemarin di data visualisasi. Nah, untuk tempat penelitiannya ini kebetulan udah ada. Saya ngambil penelitian di pemerintahan Provinsi Jawa Barat, khususnya di BKD, untuk bagian penilaian kinerja PNS. Oke. Nah, data yang bisa diambil itu kemarin karena ada satu program untuk kenaikan TPP dari Pak Ridwan Kamil, sehingga dibuat satu aplikasi namanya itu TRK untuk menilai ibaratnya kayak KPI sih, cuman sebutannya SKP, kemudian ada aktivitas pribadi dan juga nilai perilaku. Nah, dari hasil kuesioner itu, dari hasil isian tersebut itu nanti digabungkan juga dengan data absensi, kemudian peer review, menghasilkan nilai untuk TPP. Berapa persen sih dia dapatnya gitu, tunjangannya. Nah, cuman permasalahannya itu adalah nilai tersebut hanya berlaku, maksudnya nilai tersebut hanya digunakan untuk pemberian TPP doang gitu, tapi tidak ada yang lainnya. Untuk laporan yang dikasihnya itu hanya baru kayak rata-ratanya itu orang-orang berapa sih nilainya dan lain sebagainya. Nah, sehingga saya bertujuan berpikir untuk membuat dashboard visualisasinya, Pak, dari data tersebut untuk para pegawai. Objektifnya sih untuk mencari, karena kan setiap periode itu nanti bakal ada rotasi mutasi pegawai PNS. Nah, tujuannya itu ingin mencari siapa sih pegawai yang kira-kiranya itu berhak untuk kita promosikan, berhak untuk misalnya itu yang kinerjanya menurun, nah kita mutasikan, pindahkan, yang naik kita promosikan dan lain sebagainya. Ya. Menggunakan data tersebut. Mungkin itu, Pak. Oke, berarti kan konsepnya adalah masuk ke data ya, data engineering, terus subtemanya adalah data visualisasi. Nah, marilah kita bicara terlebih dahulu tentang konsep dasar dari data visualisasi, Mas Ramdan. Jadi data visualisasi itu timbul akibat adanya kelambatan seseorang dalam menggetter sesuatu dari atau mendapatkan insight
dari informasi yang ditampilkan, sehingga itu mengakibatkan proses bisnis baik strategis maupun non-strategisnya itu menjadi lambat. Itu konsep dasar dari data visualisasi. Nah, kalau dari tadi ceritanya, itu udah lengkap banget, harusnya lebih mudah ya, Budian ya. Karena sudah KPI-nya sudah ada. Jadi apa yang mau diperlihatkannya tuh kebutuhan informasinya sudah ada. Cuma nanti yang perlu diperhatikan dari Mas Ramdan adalah bagaimana mapping view beserta bentuknya sampai jadi bentukan visualisasi yang terbaik untuk per masing-masing mapping tersebut. Kemudian juga masalah apakah itu akan dijadikan bahan penilaian, apakah orang ini akan dapat insentif atau tidak, apakah akan menaikkan ke jabatan atau tidak, itu sebetulnya di sistem yang terpisah. DSS. Namanya SPK. Atau sistem pendukung keputusan, DSS, betul, yang kata Budian. Apakah boleh digabungkan? Boleh, tapi tema utamanya adalah data visualisasi. Jadi risetnya fokus di bagaimana meng-create visualisasi atau tampilan dari suatu informasi sehingga orang yang bacanya bisa kurang dari berapa detik itu sudah bisa dapat insight-nya apa. Contoh tadi saya dapat sesuatu misalkan kayak orangnya itu sendiri pegawainya. Dia kan pengen dinilai ya. Salah satu kebutuhan orang yang sedang dinilai berarti dia pengen tahu dong dia itu sebenarnya kurang di bagian apa. Betul ya? Saya tuh sebenarnya kurang apa sih kalau untuk bisa diangkat naik jabatan, itu yang kadang-kadang kita sendiri nggak tahu kalau di sebuah perusahaan. Nah, kalau dilihat dari pernyataan dari Mas Ramdan, itu udah jelas sebetulnya ada aturan harus ngumpulin absensi, apa segala macam ya. Nah, itu bisa ditampilkan dalam bentuk visualisasi yang baik, dan orang langsung, oh iya saya kurangnya di bagian ini, dia bisa ngelakuin sesuatunya itu berkat bantuan visualisasinya dari Mas Ramdan itu sendiri. Masalah apakah nanti aksi berikutnya mau dilakukan di penelitian yang Mas Ramdan, itu tidak saya nilai lagi. Kemudian tidak akan nilai lagi, Pak Alif tidak akan nilai lagi. Jadi yang utamanya adalah bagaimana menemukan komposisi visualisasi yang tepatnya. Itu yang nilai tertinggi dari skripsinya Mas Ramdan. Andaikan mau ada yang berikutnya, better, tapi tidak nilai lebih. Karena judulnya udah jelas, data visualization. Kecuali kalau Mas Ramdan ngambil misalkan BI, Business Intelligence, untuk bagian di DSS-nya. Nah, berarti DSS itu butuh visualisasi untuk bisa istilahnya menciptakan awareness yang baik di sisi pegawai, kemudian menciptakan kondisi kerja pembacaan data yang baik di level strategisnya. Itu oke. Tapi kan yang diambil konsepnya lebih kepada visualisasi. Itu aja sih. Saya takut malah nantinya jadinya berpikir ke siapa yang harus naik jabatan. Ya kalau sudah kelihatan tolok ukurnya, ya nggak apa-apa, langsung dihitung saja, munculkan. Tapi yang munculnya itulah, dan perhitungan di belakangnya yang kami nilai. Tapi fitur untuk bisa, siapa yang dinyatakan ini akan naik jabatan atau tidak, ya itu udah di luar dari penilaian visualisasi data. Itu aja. Jadi, harus pintar mensiasati mana yang fokus utama riset, mana yang fokus samping. Sehingga satu semester tuh bisa beres. Sebetulnya kalau Anda semua mah 1 tahun ya, bukan 1 semester. Karena bisa mulai penelitian di semester sekarang. Makanya harus cepat nih. Kalau bisa minggu ke-7 sudah proposal udah kebentuk. Gitu aja. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi, Mas Ramdan? Cukup sih, Pak. Oke, sip. Berikutnya, silakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Saya Yusri ini. Jadi untuk kalau saya itu insya Allah sudah fix nih Pak, mau ngambil re-engineering berkaitan dengan yang saya tanyakan di grup. Jadi titik beratnya ini lebih ke engineering daripada ke code quality ya Pak. Jadi untuk perusahaannya sendiri sih, dari yang saya butuhkan dibaca-baca di re-engineering itu kan harus butuh source code aplikasi yang lama nih. Nah, dari perusahaannya ini sudah bersedia Pak, sudah bersedia memberikan source code-nya gitu Pak, dari aplikasi yang lama. Oke, bagus. Mungkin saya butuh insight lebih lanjut lagi mengenai tema engineering-nya Pak.
Re-engineering sendiri sebetulnya lebih fokusnya di bagaimana kamu memilih pendekatan yang baik untuk re-engineering-nya sesuai dengan domain kasusnya. Karena pendekatan re-engineering itu ada banyak. Oh iya. Kamu harus pilih salah satunya metode yang paling pas di kasus kamu apa. Itu dulu. Kemudian proses penilaian terbesar adalah di bagaimana kamu mempreteli bagian yang lama, kemudian dari bagian pretelan-pretelan kecil itu kamu re-engineering menjadi bagian-bagian baru, menjadi sebuah unit, di mana nanti unit tersebut kamu akan integrasikan, lalu diuji coba. Diuji coba baik unit maupun ketika integrasinya. Itu penilaian terbesarnya. Oh iya, Pak. Oke, tapi kan untuk milih itu kan harus ada pendekatannya dulu. Nah, kamu harus baca dulu untuk re-engineering konsep pendekatannya seperti apa. Oh, dari metode engineering itu dicari yang paling pendekatan yang paling cocok gitu, Pak. Ya, paper-paper terbaru banyak membahas re-engineering di bagian microservices. Di tema jurnal ataupun di proceeding yang membahas tentang microservices, itu pasti salah satunya membahas masalah re-engineering. Kamu bisa merefer buku-buku ataupun jurnal-jurnal dari daftar pustaka di paper-paper tersebut. Jadi kamu nggak perlu takut untuk kekurangan literatur masalah re-engineering seperti apa. Mungkin berangkat sederhananya dari refactoring dulu ya. Berangkat dari refactoring, kemudian masuk ke re-engineering. Baca buku dulu refactoring, kalau butuh bukunya mungkin nanti habis ini, ya Yusri kenal sama Lukman Nudin nggak? Kurang kenal sih, Pak. Kenapa Bu Lukman tuh, Bu? IF8. IF8? Kenal? Kurang kenal sih, Pak. Kurang kenal? Iya. Paling kalau Helson kenal ya, teman sekelas kan Diko ya. Iya, Pak. Nah, minta ke Helson, dia kan satu grup bimbingan tuh dengan Lukman, minta e-booknya refactoring. Oh iya, Pak. Oke. Tip, ada lagi Mas Yusri? Kalau dari judulnya sih, kalau untuk pas waktu input minggu-minggu lalu kan saya kasih judulnya ini Pak, penerapan clean code untuk meningkatkan maintainability dengan pendekatan engineering Pak. Untuk itu apakah masih ada yang salah atau bagaimana Pak? Nggak, saya nggak akan peduli dulu masalah judul sih. Oh. Judul itu kan semacam, ya saya juga nggak tahu ya apa niatan dari Prodi sebetulnya meminta judul itu di awal. Karena sebetulnya PSTA di sini sebetulnya untuk memproduce judul skripsi beserta proposalnya. Niat awalnya. Bahkan kalau bisa sampai studi literatur dan metodologi penelitian, sampai benar-benar matang, sehingga nanti di skripsi kamu tinggal do it bab 3 dan bab 4 gitu aja loh. Niat awalnya PSTA begitu. Nah, saya tidak tahu kan kalian yang ikut perkuliahan tuh waktu minggu pertama, diminta judul itu untuk apa? Kalau saya sendiri, saya tidak mau memakai judul yang kalian sudah bawa. Karena itu kan belum ketemu kami ya. Belum ketemu Pak Alif, belum ketemu Budian, belum ketemu Pak Varian, gitu, belum ketemu saya, sehingga jadinya belum tentu, ya pastinya kalau saya lebih enaknya yang ngomongnya lebih baik salah ya. Lebih enaknya saya ngomong itu salah gitu. Nah, itu aja sih. Oh iya, Pak. Ya. Dan gini aja, menurut hati kan semenjak kamu kuliah 2 minggu ini dengan kami, kemudian 3 minggu lah dengan bentuk diskusi di WA, kamu tahu judulmu kurang tepat kan berarti kan? Iya sih, Pak. Nah, itu aja sih. Itu arah yang baik sebetulnya. Itu arah yang baik karena PSTA itu semangatnya itu. Semangat dibuat di Prodi IF itu semangatnya. Oke, Pak. Oke, sip. Ada lagi yang lain silahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Eri, Pak. Saya mau ambil temanya yang desain sistem. Terus untuk perusahaan yang bakalan saya ambil, mereka tuh punya 2 produk, Pak. Produk utama cuma 1, cuma ada subproduk dari produk utamanya. Oke. Terus untuk timnya sih mereka punya ada 1 developer dengan 1 desainer sama 1 content kreatornya Pak. 1 tim content kreatornya. Ya. Nah, tadi kan di kata Kang Hanis ada bisa yang Kang Hanis itu bisa ke brand marketingnya. Brand, bisa ke brand, bisa ke produk, bisa ke marketing.
Ya. Nah, kalau yang saya itu boleh Pak ambil ke marketing sama produk juga nggak, Pak? Jadi mau 2. Ya. Bahas dari segi produk, bahas dari segi marketing. Si yang untuk marketingnya ada 1 orang yang mewakili di tim riset kamu nanti. Ya, ada. Yang bisa nanti kamu ajak diskusi dan kamu ajak menguji ada. Ada, Pak. Kebetulan saya juga ada kenal. Asal kuat aja, Mas. Itu aja sih intinya. Kalau bisa mulai dari sekarang risetnya supaya waktunya cukup. Sehingga nanti semester depan itu hanya ya tinggal menggambarnya gitu loh. Tinggal menggambar dokumen desain sistemnya. Dan ingat desain sistem itu bentuknya solusi ya. Solusi belum jadi gitu loh. Sehingga kamu harus sediakan dokumentasi yang jelas, bahkan kalau bisa langsung implement ke Figma sehingga menjadi sebuah komponen yang siap pakai nanti untuk desainernya. Oh ya. Ibarat kamu kayak buat template lah. Kebayangkan kayak buat template dokumen di Microsoft Word. Nanti kamu bikin dokumennya ada ini nih, kan orang tinggal ngisi ya kalau ada template-nya. Nah, desain sistem juga begitu. Kamu pakai fontnya harus yang ini ya. Nah, itu kan kalau bisa di Figma-nya diatur gitu loh. Sehingga nanti ada sebuah design kit, ya sebutannya design kit ya kalau dalam Adobe XD ataupun juga dalam bentuk Figma, design kit yang utuh, yang orang tinggal reusable dari situ. Dia tinggal pakai dari situ. Tergantung dia mau meng-create apa gitu. Misalkan sederhananya gini, icon sekarang berubah lagi jadi ada kayak macam icon flat gitu ya. Iconnya icon flat yang gambar orang, warnanya solid, beraneka ragam gitu. Bentuknya nggak kotak lagi, nggak apa, tapi bentuknya agak abstrak gitu loh. Kamu coba baca flat icon seperti apa. Nah, itu kan jadi brand kemarin bukan brand ya, jadi konsep di Bukalapak Design System. Iya, Pak. Nah, itu nanti kamu harus bisa gambarnya. Kalau enggak ya mau nggak mau kamu harus punya tim yang bisa bantu gambar itu. Tapi permasalahannya harus ada dividing yang jelas, pekerjaanmu sebagai researcher apa, dan pekerjaan mereka sebagai tim yang kamu bantu apa. Jangan nanti semuanya mereka yang kerja, kamu yang dapat nilainya. Itu aja sih. Oh, ya Pak. Siap-siap. Ada lagi? Silakan. Sudah nih? Tidak ada lagi? Assalamualaikum Pak. Bu, selamat pagi. Saya Ferry Lasmi Halim. Saya tuh saat ini ada membawa topiknya tuh data mining, Pak. Oke. Data mining waktu itu, waktu minggu kemarin tentang sounding, tentang apa, ngambil datanya dari sosial media, Pak. Dari Gramedia. Dari sosial media, Pak. Sosial media. Ya. Nah, text mining itu, Pak. Oke. Di sini tuh saya sebenarnya ada 2 ide, Pak. Sebenarnya dulu tentang klasifikasi, cuman yang satu tentang klasifikasi brand image. Jadi image dari sebuah brand gitu. Tweet yang terkait ke brand tersebut nanti diklasifikasikan apakah positif, negatif atau netral. Ide pertama itu, Pak. Nah, yang kedua itu klasifikasi juga, Pak, tweet tentang topik yang sekarang, Pak, tentang penanganan kasus COVID-19 di Indonesia, Pak. Oke. Jadi core utamanya Mas sama Pak, klasifikasi tweet sentimen pengguna Twitter gitu, Pak. Core utamanya itu, cuman topiknya ada 2 ide sih, Pak, tentang yang satu tentang brand image, yang satu tentang penanganan kasus COVID sekarang, Pak. Bagaimana, Pak, menurut Bapak? Kalau saya sendiri pribadi yang perlu hati-hati, dan saya ingatkan kembali ke Mas Ferry adalah jangan sampai terjebak temanya mirip kelompok E. Ya. Kalau menurut saya, jangan menentukan dulu metode. Misalkan, saya mau mengklasifikasikan, saya mau apa, nggak usah dulu itunya. Kamu collecting dulu dari suatu data pada suatu domain masalah, bebas temanya mau apa aja, tapi kalau COVID-19, itu kan tema tren yang lagi tren banget sekarang ya. Iya, Pak. Nah, punya kemampuan yang baik nggak untuk itu? Kalau menurut saya janganlah. Kalau nggak punya kemampuan, bukannya merendahkan gini loh. Yang harus dipahami adalah riset itu kan berbatas waktu.
Iya. Dan namanya riset lagi tren, itu pasti kan orang berlomba-lomba untuk bikin publikasi di area itu. Takutnya ketika masnya belum beres ngerjain, sudah ada profesor atau doktor dari mana yang sudah meriset masalah itu. Iya. Jadinya gugur temanya. Karena invent the wheel, menemukan apa yang orang lain sudah temukan. Uniqueness-nya jadi bisa ketutupan gitu loh. Nah, itu yang kami jaga loh, sebetulnya. Bukan kami melarang mengambil tren. Bedakan gini, bedakan dengan penerapan teknologi informasi. Kalau itu memang harus yang lagi tren sekarang. Karena berlomba-lomba untuk membuat si teknologi baru ini menjadi bisa diterapkan di berbagai hal. Ya. Tapi kan kalau kita masalahnya keilmuan nih. Kecuali kalau misalkan mau take risks, nggak masalah sih. Cuman ya, saya tidak mau lah. Saya tidak mau, atau tim juga seperti Budian atau Pak Alif juga tidak mau lah membuat kalian gambling gitu. Iya, Pak. Walaupun sebetulnya efek negatifnya di kalian semua, kita mah nggak punya efek negatif sebetulnya. Misal tiba-tiba tema kamu sudah ada yang ngambil, ya kamu yang rugi kan sebetulnya itu. Nah, cuman kan kami kami tuh pendidik lah intinya. Ya kami nggak mau seperti itu. Jadi kalau cuman Pak kan untuk ya Pak silahkan. Solusinya adalah tentukan dulu domain kasus mau apa dulu lah. Karena menurut saya untuk pendekatan mahasiswa seperti Mas Ferry ini kayaknya lebih mudah mendekati dari segi domain kasusnya dulu. Pastikan dari domain kasus tersebut ada datanya atau tidak. Datanya didapat dari mana? Berapa banyak yang bisa di-collecting dalam waktu sebulan misalkan. Iya. Kemudian kalau sudah, nanti baru baca literasi masalah data visualisasi. Jadi saya arahkan saja untuk masuk ke data visualisasi. Sehingga nanti dari kebutuhan data visualisasi, salah satu tahapannya adalah bisa melakukan mining. Nah, dari situ bisa kelihatan nanti kegiatan data mining atau text mining seperti apa yang dibutuhkan sebelum nanti kita memvisualisasikan sesuatu. Tapi fokusnya adalah bagaimana kita meng-create visualisasi untuk suatu domain masalah supaya orang bisa dengan sigap mengambil suatu langkah, baik langkah strategis maupun langkah yang non-strategisnya. Kalau seperti itu saya rasa di COVID belum ada harusnya. Di COVID-19. Dan jarang orang yang berpikir ke arah sana karena orang lebih banyak fokus ke bagaimana information deliverables. Jadi bagaimana menyampaikan informasinya, cepat-cepat gitu loh. Metodenya, teknologinya, dan segala macam. Tapi bagaimana meng-create visualisasi yang tepatnya per leveling usernya, misalkan mulai dari user awam sampai nanti user yang saya nggak tahu siapa saja yang makainya, nah itu yang harus menjadi fokus penelitian. Itu aja sih intinya. Bayang ya. Karena ini berhubungan dengan orang banyak, berarti harus pakai teknik sampling. Samplingnya bagaimana? Itu juga harus tepat, hati-hati. Karena konsep itu kita jarang belajar kalau di IF. Metodologi penelitian ada teknik sampling, cuman diajarin teknik samplingnya ya begitu-begitu aja. Apalagi kan kalau kita bicaranya mau bisa dipakai umum, berarti kan teknik samplingnya teknik sampling random berstrata. Teknik sampling 4, kalau dalam buku metodologi penelitian. Dan teknik itu sulit. Samplingnya harus ada klasifikasi dulu stratanya dan segala macam. Ya, Dika harus bacalah. Kalau Diko siap, oke. Sulit, tapi masih sangat mungkin diselesaikan dalam waktu 1 semester. Sulit di sini ya karena masnya belum belajar banyak, itu aja sih. Iya, benar, Pak. Cuman berarti Pak, kalau misalkan saya mau ngambil tema itu, berarti condongnya ke data visualisasi ya Pak ya? Data visualisasi. Dan data visualisasi itu salah satu tahap di dalamnya adalah mine. Ada mining ya Pak? Ya, miningnya. Untuk yang ide saya yang selanjutnya Pak, yang terkait dengan brand gitu Pak ya, itu tuh kita harus ngomong izin dulu ke brandnya gitu Pak ya. Contohnya misalkan ada brand pakaian gitu Pak ya. Nah itu tuh kita tuh pengen ngambil collect data tweet tentang brand tersebut, lalu kita klasifikasikan sentimennya terhadap brand. Jadi citra. Jadi saya tuh pengen ngeklasifikasiin berapa sih persen sih citra positif, citra negatif gitu.
pandangan pengguna Twitter terhadap brand tersebut. Nah, kita tuh harus izin atau ada persetujuan dulu ke perusahaan tersebut atau nggak perlu, Pak? Oke, jawaban simpel akan saya berikan. Masnya mau jualan atau mau riset? Riset, Pak. Kalau riset, izin. Izin. Kalau mau jualan, kayak misalkan kayak penyedia, sekarang kan banyak tuh ya, startup penyedia knowledge. Kayak macam, aduh, saya tuh kenal dengan foundernya, salah satunya itu data, apa ya? Kalau anak bimbingan saya beberapa kali ngambil data dari situ soalnya. Di Bandung juga home base-nya, saya agak lupa namanya data apa ya? Saya agak lupa. Nanti saya agak ingat. Saya coba cari lagi. Nah, itu dia konsepnya, dia nggak perlu izin dulu. Dia collecting data sebanyak mungkin, dia olah, kemudian dia kasih representasinya. Dia misalkan ada perusahaan apa gitu ya, terus dia lihatin nih hasil insight perusahaanmu kayak begini di luar sana. Wah ya gimana, jelek ya gitu ya. Nah, kami bisa bantu dari support kami, itu kan jualan ya. Iya. Dan itu fine-fine aja karena memang dia datanya dapat dari data yang bukan dirahasiakan, data publik, betul. Tapi kan permasalahannya kamu riset itu berarti butuh uji kelayakan. Nah, butuh uji kelayakan untuk mengatakan risetmu itu sudah benar secara proses, walaupun nanti hasilnya bisa saja kurang baik di akhir. Kurang baik di sini maksudnya belum tentu tepat atau belum tentu solve the problem 100% gitu loh. Itu sih, boleh-boleh aja. Tapi kalau buat riset sih, izin. Dan kembali lagi, tinggal Mas tentuin aja, lebih senang yang mana. Kalau menurut saya, yang COVID lebih bagus. Iya, Pak. Datanya lagi banyak banget nih. Iya, Pak. Itu yang buat itu kan. Sekarang kan banyak gitu, Pak, tweet-tweet yang terkait tentang itu gitu, Pak. Jadi kemungkinan bakal banyak, cuman ambil trending aja sih, Pak. Ambil trending word juga bagus. Bukan trending ini ya, bukan trending tweet ya. Tapi trending word-nya bagus. Kemudian dari sisi negatif positifnya dilihat apa dan seterusnya. Bisa nanti memperlihatkan hoax atau tidak. Kamu bisa ngambil dari suatu API. Karena itu kan API-nya banyak banget itu. Itu bagus. Cuma hati-hati ya, itu kan harus di cloud nanti. Iya, Pak. Itu Ya. sih tantangannya. Sama crawling datanya kan, kalau yang free itu di limit gitu, Pak. Paling di situ, Pak. Kalau pakai cloud kan bisa bikin kayak macam crown job gitu loh, untuk getting data setiap periodik berapa, sehari ngambil berapa gitu. Ya kan? Ya, Pak. Saya akan baca lebih lanjut terkait itu, Pak. Cloud ini. Terima kasih banyak, Pak. Yo, sama-sama. Oke, berikutnya. Kemudian Pak Alif kalau mau nambahin silakan lo ya. Ini jangan di-mute. Aman, Pak, penjelasannya. Aman. Penjelasannya sudah sangat lengkap dan detail. Pak Alif di Unicom itu. Di pasca dia. Awas, bisa terketukar mana rumah, mana kampus loh. Oh iya benar. Nggak pulang-pulang dari kampus, yang ke rumah. Ayo yang lain ada lagi. Kalau ini terakhir ini. Cukup aja ini, kan nggak ada lagi. Berarti yang lain sudah yakin dengan temanya ya? Halo? Insya Allah, Pak, sudah. Oke, sip. Diam artinya yakin, Pak Adam. Hari ini cuman berapa? Dari 27 kurangin 4, 20. Ya, udahlah, udah bagus 20. Kemudian udah direkap kehadiran. Tinggal aku print screen ini bisa, Pak. Nanti setelah itu baru aku rekap di kehadiran. Ibu yang print screen atau aku yang print screen? Udah Ibu. Boleh. Ku Bapak boleh. Nggak mau Ibu aja. Nih, kau kesel. Enggak, tapi nanti di akhir saya ingin memastikan bahwa ini sudah masuk semua gitu. Cukup segini aja, soalnya dari tadi masih ada yang keluar masuk. Ibu lihat di partisipan bisa kan? Iya, bisa. Pak Varian, ada tambahan Pak Varian? Pak Varian nggak kelihatan tuh. Nggak kelihatan wajahnya.
Sinyalnya jelek, Pak, kalau pakai video. Ya Allah, kasihannya. Oke, kalau tidak ada, sebagai bentuk tugas, dari hari ini sampai hari Sabtu, Anda cari 3 literatur dulu. Dari 3 literatur, salah satunya harus buku. Salah satunya. Tapi tidak boleh 3-3-nya. Salah satunya harus buku. Nah, sisanya apa? Boleh jurnal, boleh proceeding. Nanti saya akan berikan cara bagaimana kalian mengakses beberapa jurnal yang mungkin berbayar. Tapi memang caranya agak-agak, ya kalau dibilang tidak baik ya. Tricky gitu. Ya, dibilang dosa ya pasti dosa ya. Kita nggak bayar. Ya. Nanti saya akan kasih tahu caranya di grup. Kemudian, kalau sudah ketemu 3, lakukan review literatur. Apa itu review literatur? Bedanya dengan studi literatur. Review literatur itu baru hanya memilih dari sekian banyak bahan bacaan, mana yang mau dibaca. Berarti kan untuk bisa memilih itu, kalian harus bisa mendapatkan insight sedikit tentang bahan baca tersebut. Tidak full, tapi sedikit. Oh, yang penting ini cocok dengan tema saya. Kayaknya bisa saya baca. Seperti itulah. Nah, berarti kan untuk bisa dapat 3, kalian harus bisa bacanya lebih dari 3. Itu aja. Nanti dokumen bentuk review literaturnya akan saya post di grup. Bentuknya seperti apa. Diisinya di Google Docs aja. Saya akan buat di Google Docs. Kemudian nanti Google Docs-nya Anda isikan di masing-masing aja atau gimana ya, Bu ya? Pengisian review literaturnya. Atau mending di Excel aja ya, biar simple ya, biar cepat ngisinya. Itu akan jauh lebih mudah. Oke, di Excel aja, tapi nanti tolong dicantumkan identitasnya yang lengkap ya, supaya nanti bisa terlihat seperti apa. Saya akan satukan dalam satu Excel, atau pakai Google Sheet aja, biar nanti semua orang yang mungkin temanya sama, bisa mereview literatur hal yang berbeda. Jangan jangan 3 orang mereview hal yang sama, ngapain? Dengan makin banyaknya seperti itu, kan kita akan tercipta sebuah list. Itu sebuah list literatur yang nantinya enak, seperti itu. Bayangnya nyampe sini, tema itu jangan ngebayangin sulit aja. Gini, anggaplah buku ya, ini buku judulnya Data Mining for Beginners, atau Data Mining for Babies. Ini cocok nggak ya buat gue baca ya? Gitu. Pas baca sedikit, oh ya kayaknya cocok. Baca dari daftar isi dulu lah. Kan kelihatan tuh. Atau peruntukan buku itu, preface biasanya. Di preface tuh ada nih peruntukan bukunya untuk siapa. Kemudian isi-isi babnya di awal-awal tentang apa. Oke, ini cocok dibaca. Oke, checklist, tandai dulu aja. Nanti proses pembacaannya ada di studi literatur. Itu bedanya review literatur dengan studi literatur. Kebayang ya semuanya di sini? Karena waktunya cuma 5 hari, maka saya buat dan tim buat tugasnya sederhana. Dan tidak sulit. Semua bisa accessing by internet. Itu aja sih. Dan tidak akan mengganggu aktivitas kalian yang lain di mata kuliah yang lain juga. Tidak akan memberatkan. Dari sekian banyak, saya ulangi ya, dari sekian banyak literatur, nanti kalian tuliskan, nanti kalian tandai mana yang kalian akan pakai. 3 dulu aja. Boleh nggak Pak lebih dari 3 dulu aja. Karena nanti habis review literatur berarti masuk ke studi literatur. Nah itu kalau lebih dari 3 lumayan. Sampai misalnya ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Maaf Pak, mau nanya soal tugasnya Pak. Ya boleh. Kalau
literaturnya harus lokal atau internasional, Pak, atau bebas? Bebas. Oke, Pak. Bebas. Jadi mau pakai bahasa Indonesia gitu ya, atau mau pakai bahasa Inggris, bebas. Cuma kalau untuk buku, saya sarankan cari e-book yang bahasa Inggris. Bukan saya tidak percaya buku bahasa Indonesia, enggak. Cuma memang selama ini lebih komplit aja sih yang buku Inggris. Buat konsep dasar, pemahaman-pemahaman. Ya. Tidak terbatasi. Kamu mau semuanya bahasa Indonesia sebenarnya boleh-boleh aja. Cuman semua itu ada konsekuensinya. Itu yang perlu dipahami. Ketika Masnya pakai semua literaturnya dari yang bahasa Indonesia, entah buku bahasa Indonesia, entah jurnal bahasa Indonesia, maka kemungkinan publikasi di level internasional makin kecil. Itu aja. Tapi pertanyaannya, apakah Masnya akan publikasi internasional atau nasional, atau bahkan tidak publikasi? Yang bisa jawab Masnya. Sama pembimbingan nanti. Kalau menurut saya, usahakan saja dari awal sudah ada kolaborasi yang baik antara literatur dalam negeri dengan literatur luar negeri. Supaya nanti ketika butuh publikasi di dunia internasional mudah, pembimbingnya tinggal menambahkan beberapa literatur yang mungkin pembimbingnya tersebut sudah Masnya belum. Itu aja sih. Bayang? Oke, baik, Pak. Oke. Bayang, Pak. Mencari buku textbook bahasa Inggris yang bajakan lebih mudah kan dibandingnya buku bahasa Indonesia. Itu aja intinya sih. Nyari textbook lah, nyari textbook data visualization. Oh, banyak. Nanti misalnya visualisasi data dan penerapannya gitu. Sulit nyarinya. Kecuali kalau Masnya beli di Google Books, nah itu bisa. Beli di Gramedia itu bisa. Silakan aja sih. Bebas aja. Oke, ada lagi yang lain pertanyaannya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau untuk tahunnya Pak gimana? Tahun. Dalam sebuah penelitian disarankan memang 5 tahun terakhir. Jadi kalau ada pakai bukunya yang edisi revisian Terakhir. Tapi saya nggak dapat, Pak, yang versi bajakannya. Ya sudah, pakai aja versi bajakannya. Kemudian nanti kalau bisa memang memungkinkan beli yang versi aslinya. Pak, tapi versi bajakannya 7 tahun yang lalu. Iya, sebetulnya nggak masalah, karena konten revisian itu biasanya nggak terlalu jauh. Itu aja sih intinya. Pak, bagaimana dengan jurnal dan dengan proceeding? Sayang, penelitiannya itu terakhir tahun 70, boleh nggak? Ya kalau memang tahun 70 terakhir, buktikan ke kami bahwa itu memang benar-benar tahun terakhir penelitian tersebut dilakukan. Tapi kan nggak mungkin kayak data mining itu 70 tahun 70 terakhir itu nggak mungkin kan? Kayaknya tahun kemarin juga masih ada yang tema data mining gitu. Itu aja sih intinya. Data visualisasi apalagi? Baik Pak, terima kasih. Iya. Jadi kalau bisa memang cari yang terbaru. Gunanya untuk apa? Ya itu menjaga apa ya, novelty. Menjaga novelty-nya supaya kamu tidak reinvent the wheel. Itu aja sih. Oke. Usaha dulu aja, pasti ketemu. Nanti kalau nggak ketemu, ya tinggal dibicarakan. Semua tuh bisa dibicarakan baik-baik. Dan jangan ngeluh di Facebook, itu paling penting. Ada lagi? Oke, kalau sudah, silakan Budian, Pak Alif, Pak Farian ada tambahan? Saya cukup. Kalau saya cukup sudah cukup jelas. Oke, berarti nanti minggu depan mereka akan mengemukakan tentang, bukan minggu depan ya, minggu ini ya. Minggu ini akan mengemukakan hasil review literatur. Akan saya buat Google Sheets habis ini, kemudian nanti linknya saya bagikan. Untuk link yang edit, mungkin saya bagikannya di kelompok dosen aja ya. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah bersedia berdiskusi masalah PSTA ini.
silakan mulai meyakinkan diri dengan temanya. Kalau ada masalah, jangan nunggu hari Sabtu, hubungi via WA. Itulah kenapa dibuat WA Group. Tolong hubungi secepatnya, biar langsung dapat insight cepat dan nggak nunda-nunda lagi. Bisa dipahami semuanya? Oke? Siap, bisa Pak. Kalau sudah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.